فقد ضل ضلالا مبينا ولا يضر الله شيئا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ramadan telah meninggalkan kita dan kita juga meninggalkannya. Ramadan telah meninggalkan sejuta kenangan dan memori indah, berkah, rahmat, maghfirah, ketaatan, takwa, hidayah dan lain sebagainya. Selama sebulan lamanya kita merasakan kenikmatan dalam pesta yang indah, malam yang semerbak antara zikir dan doa, salat dan puasa, juga antara ketenangan jiwa dan ketentraman minda. Ramadan meninggalkan wasiat singkat untuk umat Islam yang telah merasakan indahnya menjaga diri dari segala perbuatan maksiat. Pesanan singkat itu hanya ditunjukkan kepada mereka yang berusaha untuk tetap berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Pesanan mahal yang diberikan kepada kekasih Allah ini berupa kalimat waspadalah setelah ditinggalkan Ramadan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika hari lebaran tiba, pada saat itu para malaikat turun dari langit bergerombolan dan sendiri-sendiri. Malaikat-malaikat rahmat turun dengan pakaian yang indah dan gagah. Mereka turun pada hari itu dan bersama mereka lembaran-lembaran catatan. Mereka berdiri di jalan-jalan dan di segala penjuru, mencatat orang-orang yang pergi di tempat sholat, mengirimkan kepada mereka hadiah penghargaan simbolik atau instruksi Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang taat dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Barang siapa yang menghabiskan Ramadan dengan puasa, salat pada waktu malamnya, berzikrullah, membaca Al-Quran, beribadah dengan penuh kekhusyuan, maka Allah akan menerimanya pada hari raya dan memakaikannya dengan kebaruan taubat bersama baju barunya. Allah memasukkannya ke dalam maghfirah dan surganya. Tapi barang siapa yang menyia-nyiakan Ramadan, tetap bermaksiat, menantang kehormatan bulan suci itu, melampaui batas dan melecehkan kehormatan Allah, sungguh tiada gunanya baju barunya. Ia akan beroleh penyesalan, kerugian dan kegagalan. Hari raya bukanlah milik orang yang memakai baju baru, yang membangga-banggakan kekayaan yang dimilikinya. Sesungguhnya hari raya hanyalah milik mereka yang takut akan hari kiamat dan azab Allah serta bertakwa kepadanya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya bukanlah hari yang dirayakan dengan musik dan lagu-lagu syaitani, bukan pula pesta pora yang penuh dengan keseronokan tanpa arti. Sesungguhnya hari raya adalah hari di mana rasa syukur kepada Allah harus diekspresikan dengan mengakui akan adanya segala kurnianya dan parade umat Islam untuk meninggikan syiar Islam. Hari raya adalah musik dan irama kita yang abadi. Alunan Allahu Akbar kabira ini menggambarkan betapa besar dan gagah perkasanya Allah, dan sebaliknya betapa kerdilnya dan hinanya manusia ini. Pada hari raya kita pergi bersama menuju ke lapangan ataupun masjid untuk menunaikan sholat Idul Fitri karena Allah, menuju ke jalan Allah, kembali kepadanya, mensyukuri nikmatnya dan menunjukkan syiar Islam kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa kita umat Islam ini bisa hidup bersama di negeri ini yang aman dan damai. Pada hari raya kita diwajibkan membayar zakat fitrah untuk membantu orang miskin. Kita tidak boleh memakai
memakai baju baru yang mahal, mengendarai kendaraan yang mewah, tinggal di rumah yang megah, sedangkan orang-orang miskin mati kelaparan, kehausan dan kedinginan. Ketahuilah bahwa makna terpenting dari Idul Fitri adalah kembali kepada Allah. Barang siapa yang tidak kembali kepada Allah, maka tidak ada Idul Fitri baginya. Orang-orang yang pulang dari lapangan atau tempat sholat terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dan tanda terima kasih dari Allah. Kedua, kelompok orang-orang yang merugi dan gagal, yang pulang hanya membawa kegagalan dan kerugian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya engkau menerima hadiah dan penghargaan tertinggi atas jerih payahmu di bulan Ramadan. Allah telah menyempurnakan pahalamu. Berusahalah selalu dengan sungguh-sungguh untuk mengisinya dengan kebaikan. Dan jauh lebih penting lagi, persiapkanlah dirimu untuk menyambut kedatangan hari raya akbar di akhirat kelak, yaitu pada hari engkau memperoleh keuntungan yang besar berupa ridha Allah dan ampunannya, dan engkau terbebas dari api neraka yang menyala-nyala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah ditinggalkan Ramadan, jadilah Anda orang-orang yang tekun seperti semut. Dia berusaha merambat ke batang pohon hingga ratusan kali dan jatuh sebanyak jumlah yang sama, namun masih berusaha naik kembali sehingga akhirnya sampai pula pada tujuan yang diinginkan. Karena itu, jangan cepat menyerah dan jangan pula cepat bosan. Setelah mengikuti pelatihan sebulan penuh, jadilah Anda seperti lebah yang menyantap makanan yang baik dan mengeluarkan yang baik pula. Dan jika dia hinggap di atas jahat, maka dia tidak merusaknya, atau di atas bunga, maka dia tidak akan mengoyaknya. Semoga kita semua akan menjadi orang-orang yang benar-benar muttaqin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menindaklanjuti hasil penggemblengan 1 bulan lalu untuk 11 bulan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ghafiril dhanbi wa qabilil tawbi shadidil 'iqabi bil qawl. La ilaha illa huwa ilayhil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu